Petunjuknya adalah banyak sekali orang tua zaman sekarang mengatakan bahwa doa itu hanya khayalan. Doa itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Doa itu hanya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang nggak bisa apa-apa. Ataupun doa itu hanya untuk menghibur diri sendiri karena hidup susah, hidup menderita. Ada juga yang bilang Tuhan itu hanya imajinasi, hanya untuk orang-orang yang gak bisa apa-apa. Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang gak bisa mencapai kemakmuran. Ini adalah orang-orang yang paling bodoh, orang-orang yang udah tua tapi gak ngerti nih dari mana dia itu berasal. Aku kasih contoh, kalau ada orang tua ngomong doa itu hanya untuk orang miskin, doa itu hanya untuk hiburan, berarti orang ini nggak pernah didik nih anak-anak cucunya ini untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara berdoa. Atau malah dia ini nggak punya iman, nggak percaya sama Tuhan. Jadi orang model begini nih, kalau jadi pemimpin atau jadi pejabat pun dia akan korup. Dia nggak punya iman, nggak punya keyakinan di jalan yang benar. Kalau dia jadi orang kaya pun, dia akan jadi orang kaya yang tamak, yang serakah. Dia akan melakukan apa aja untuk dapat keuntungan. Gak peduli nih orang mau mati kek, mau hidup kek, mau ngambil haknya orang lain kek. Yang penting dia itu kaya, menumpuk dosa, menumpuk kejahatan. Karena apa? Karena dia gak percaya sama Tuhan. Kalau orang model ini nih, seperti ini, jadi orang tua, bagaimana anak-anaknya itu punya akhlak, punya moral, punya etika, punya budi pekerti. Ini jawaban buat orang-orang yang suka merendahkan doa, merendahkan Tuhan. Itu mencerminkan dirimu, bagaimana dirimu mendidik anak-anak keturunanmu nanti. Kalau sekarang kamu aja berpikiran seperti itu, pikiranmu itu punya kekuatan untuk menciptakan apa yang akan kamu lakukan. Makanya apa yang kamu tulis itu pikirkan baik-baik, jangan asal nulis. Nanti kalau kamu kualat, kalau kamu dapat tulah, gak cuma dirimu, tapi sampai nanti ke generasimu, anak cucumu. Aku ngomong gini bukan berarti aku terus sosokan merasa paling benar, paling suci. Enggak, aku ngajarin kalian nih, jangan menyepelekan sesuatu yang tampaknya itu biasa-biasa aja. Tapi percaya deh, orang satu dunia ini kalau dikumpulkan banyak nih dari doa ini yang diijabah Tuhan. Kamu mau nyari sampai ke Tibet sana, Dalai Lama sana, sampai ke daratan Cina yang jadi biksu, atau kamu itu nyari orang yang super kaya di dunia ini, paling cerdas seperti Jack Ma misalnya, mereka itu percaya sama Tuhan dan mereka itu masih memegang nih tradisi nenek moyangnya, leluhurnya. Karena dari situ mereka itu mengenal Tuhan secara hakikat kehidupan. Kalau kamu aja nggak pernah berdoa, kamu menyepelekan esensi Tuhan, gimana kamu mendidik anak turunmu? Apalagi doa ini kalau untuk orang Kristiani, kewajiban sehari-hari. Apalagi orang Islam dianjurkan untuk berdoa. Kalian kemanapun, ketemu biku, ketemu Dalai Lama, kemanapun, kamu mintanya apa? Doa dari mereka. Karena mereka dimuliakan, disucikan. Untuk doanya jadi manjur, untuk doanya itu benar-benar bisa jadi nyata. Mereka itu mendedikasikan hidupnya menjauhi duniawi. Kalian belum apa-apa udah bilang doa gak ada manfaatnya. Doa itu hiburan untuk orang-orang miskin. Doa itu hiburan untuk orang-orang yang gak bisa apa-apa. Orang model ini nih yang aku paling benci. Bagaimana dia mendidik anak turunnya nanti? Kalau dengan doa aja dia nggak percaya, sama Tuhan aja nggak percaya.
Namanya aja Islami, tapi kelakuan kayak setan. Pantes orang Indonesia ini kebanyakannya pejabatnya korup, nggak bener, nggak adil. Apalagi rakyatnya mana tahu hak dan batil, halal haram. Wong beriman aja nggak ngerti, berdoa aja nggak tahu. Hati-hati apa yang kamu ucapkan, hati-hati apa yang kamu tulis, itu bisa jadi nyata untukmu, bisa jadi kutukan untuk keluargamu, anak turunmu. Jangan dibilang doa itu nggak ada manfaatnya, doa itu nggak ada energinya, nggak ada kekuatannya. Makanya kalau kamu itu orang Jawa, orang Nusantara, itu jangan sampai lupa leluhurmu, jangan lupa asal usulmu, agar kamu tahu nih apa yang diajarkan turun temurun. Cerdas tapi keblinger, nama aja Islami tapi kelakuan kayak setan. Hati-hati yang kamu pikirkan, yang kamu tulis, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, itu akan jadi tulah buatmu, jadi kualat buatmu. Gak cuman kamu, seanak turunmu. Kalau kamu gak percaya omonganku, cari aku. Kalau gak, kamu nyungsep sampai 7 turunan.